Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Hikmah, tempat kita memetik pelajaran berharga dari sejarah dan kehidupan para kekasih Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita awali kebaikan hari ini dengan bersholawat kepada teladan agung kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersholawat, hati kita menjadi tenang dan ilmu yang kita dapatkan menjadi keberkahan. Dalam sejarah Islam, ada seorang pemuda yang penampilannya sangat sederhana, bahkan luput dari pandangan manusia di bumi. Ia bukan seorang panglima perang yang masyhur, bukan pula orang kaya yang dermawan. Namun, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai sosok yang sangat dikenal oleh para malaikat di langit. Siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni? Rahasia besar apa yang ia simpan hingga doanya begitu mustajab, sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab pun diperintahkan untuk mencari keberadaannya? Hari ini, Mutiara Hikmah akan mengulas tuntas kisah haru dan rahasia amalan sang pemuda Yaman yang mengguncang arsy Allah dengan baktinya. Sebelum kita menyelami samudra hikmah dari kisah ini, dukung terus dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Berikan juga like serta share video ini sebagai bentuk syiar kebaikan kepada sesama. Terima kasih atas dukungan Anda, mari kita simak kisahnya bersama-sama. Dahulu kala, di sebuah sudut negeri Yaman yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Hidupnya sederhana, jauh dari kemewahan, namun hatinya dipenuhi dengan permata yang tak ternilai, bakti yang tulus kepada sang ibunda. Tiada hari berlalu, melainkan seluruh waktunya diabdikan untuk merawat ibunya yang telah renta dan sakit-sakitan. Ini adalah kisah tentang rahasia doa yang mampu mengguncang langit, sebuah kisah tentang kemuliaan yang tersembunyi. Setiap pagi, siang, dan malam, Uwais Al-Qarni adalah tangan, kaki, dan mata bagi ibunya. Ia memandikan, menyuapi, memapah, dan melakukan segala keperluan ibunya tanpa sedikit pun keluh kesah. Tak ada kata tidak, tak ada rasa bosan. Baginya, melayani ibunda adalah ibadah tertinggi, sebuah jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, "Dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Isra 23. Di balik pengabdiannya yang mulia, tersimpan sebuah kerinduan yang mendalam di hati Uwais, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun, keinginan itu selalu terbentur oleh kondisi ibunya yang tidak bisa ditinggalkan. Ia memilih untuk tetap di sisi ibunya, mengorbankan impian terbesarnya, karena baginya, ridho ibunda adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pilihan yang berat, namun dilakukannya dengan sepenuh hati. Jauh di Madinah, Rasulullah SAW dengan hikmah dan pandangan kenabiannya telah mengetahui tentang Uwais Al-Qarni. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman bernama Uwais. Ia dahulu memiliki seorang ibu dan ia sangat berbakti kepadanya. Sungguh, sebuah kemuliaan yang tak terduga dipuji langsung oleh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tak hanya memuji, Rasulullah SAW bahkan memberikan wasiat yang menakjubkan kepada dua sahabat mulianya, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Beliau bersabda, "Jika kalian bertemu dengannya, Uwais, mintalah kepadanya agar ia memohonkan ampun untuk kalian." Betapa agungnya kedudukan Uwais.
hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang berpesan agar para sahabatnya meminta doa dari seorang yang tidak dikenal banyak orang. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab yang kala itu menjadi Amirul Mukminin bersama Ali bin Abi Thalib memulai perjalanan mereka. Mereka mencari Uwais Al-Qarni di setiap sudut Yaman dengan tekad bulat untuk menunaikan amanah dari Nabi. Ini bukan sekadar mencari seseorang, melainkan mencari sebuah bukti nyata dari kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan karomah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun demi tahun berlalu, hingga pada suatu musim haji di Mina, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib akhirnya bertemu dengan rombongan penduduk Yaman. Di antara mereka menemukan seorang pria sederhana yang sedang menggembala unta. Seorang pria muda berwajah teduh dengan pakaian sederhana Yaman. Itulah Uwais Al-Qarni, yang ciri-cirinya persis seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh hormat, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menyampaikan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Uwais. Uwais Al-Qarni terkejut, tak percaya bahwa dirinya yang sederhana dan tak dikenal banyak orang justru dicari oleh para sahabat mulia atas perintah Nabi. Namun dengan segala kerendahan hati, ia mengangguk dan bersedia memenuhi permintaan mereka. Ia adalah contoh nyata dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Uwais Al-Qarni kemudian mengangkat kedua tangannya, memanjatkan doa dengan sepenuh hati, memohon ampunan bagi Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh kaum muslimin. Doanya adalah doa seorang hamba yang tulus, yang bakti dan ketakwaannya telah mencapai puncak. Doa dari seorang anak yang berbakti kepada ibunya memiliki kekuatan yang luar biasa, mampu menembus batas-batas langit karena ia datang dari hati yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Uwais Al-Qarni mengajarkan kita bahwa kemuliaan sejati seringkali tersembunyi dalam amalan-amalan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Bakti kepada orang tua, terutama ibu, adalah salah satu pintu terbesar menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita meremehkan kekuatan doa seorang anak yang berbakti, karena ia adalah doa yang mampu mengguncang langit. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, meraih keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Sahabat Mutiara Hikmah, kisah Uwais Al-Qarni adalah tamparan lembut bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada pujian manusia, jabatan yang tinggi, atau harta yang melimpah. Kemuliaan sejati tersimpan rapat dalam ketulusan hati dan bakti yang tanpa pamrih. Uwais telah membuktikan bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Ia memilih menjadi asing di dunia demi menjadi istimewa di hadapan Sang Pencipta. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita untuk senantiasa memperbaiki bakti kita kepada orang tua sebelum waktu memisahkan segalanya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kebenaran mutlak hanya berasal darinya. Segala kekurangan dalam penyampaian ini murni berasal dari kekhilafan kami sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menyimak hingga akhir di Mutiara Hikmah. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mari bagikan di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan bagi Anda hari ini. Jangan lupa klik like dan share video ini agar menjadi amal jariah dalam menyebarkan kebaikan. Mari kita tutup dengan doa, semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang soleh di jannahnya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.